Dia tidur ke dalam lubang tanah, menggali tanah untuk mengubur dirinya sendiri, sampai tanah menutupi mulut dan hidungnya. Saat kehilangan napas, dia ingat saat ayahnya membelikan baju baru dan kue besar untuknya secara tidak biasanya. Bersandar di pundak ayahnya, dia merasa sangat hangat. Keesokan harinya, ayahnya berkata mau membawanya berlibur. Tidak disangka tujuannya adalah sebuah panti asuhan Katolik. Bibi membawanya ke kelas. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan pergi keluar. Tetapi ayahnya sudah pergi, dan hanya meninggalkan sebuah kue. Dia menebak bahwa ayahnya telah membuangnya. Apakah karena dia telah tidak sengaja melukai adik lelakinya dengan peniti? Ibu tiri dan ayahnya menyalahkannya. Tetapi dia benar-benar tidak sengaja. Dia tidak bisa menerima hal ini. Bersembunyi di rerumputan panti asuhan. Setelah anak-anak selesai makan kue, menusuknya dengan menggunakan tongkat, Bibi mengusir anak-anak itu. Memanggilnya untuk keluar makan. Dia tetap tidak bergerak, sampai kelaparan di tengah malam. Masuk ke dalam, tapi kemudian menyadari potongan kue terakhir sudah tidak ada. Akhirnya tidak bisa menahan tangis. Waktu sarapan, dia melempar mangkoknya ke lantai. Bibi menyuruhnya untuk membersihkannya. Seorang anak yang berumur sedikit lebih besar datang menghiburnya dan membantunya bersih-bersih. Dia menemui kepala panti asuhan, berkata bahwa dia bukan yatim piatu. Dia ingin menelepon ayahnya. Dia mau pulang, tetapi kepala panti asuhan malah berkata tidak memiliki nomor telepon ayahnya. Lagi pula di sini memang tidak ada yatim piatu. Semuanya dikirim oleh orang tuanya. Dia tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya mengumpulkan keberanian memanjat tembok untuk kabur. Si kakak perempuan juga ikut memanjat, mau menariknya ke bawah. Melihatnya begitu keras kepala, Bibi langsung membukakan pintu. Dia melirik dengan curiga, lalu berbalik pergi keluar. Dia begitu ingin kabur dari tempat ini. Tapi di alam liar, di antah berantah, dia bisa pergi kemana? Tidak lama kemudian dia kembali ke dapur, mengambil sendok dan mengerok kerak nasi, lalu memakannya di pojokan. Malam harinya dia tidak sengaja melihat kakak perempuan mencuci darah di celananya. Kaget sampai lari, kakak perempuan langsung mencarinya, meminta dia agar jangan sampai membocorkan hal ini. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Semuanya berpakaian rapi dan pergi ke gereja, menyanyikan pujian untuk Tuhan. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini, hanya mendengarkan dengan bengong. Begitu kembali, Bibi memotong rambutnya, berkata, hanya yang kelihatan bersih dan imut baru memiliki kesempatan untuk dipilih. Lalu dia berdiri di depan tembok dengan sebuah papan tergantung di lehernya, seperti seorang penjahat kecil. Kemudian di foto, kakak perempuan memberitahunya, darah di celananya adalah haid pertamanya, tapi harus dirahasiakan, karena hanya yang umurnya kecil yang bisa dipilih untuk memulai kehidupan baru. Di hari ini, Bibi membawa mereka cek kesehatan. Dia memberitahu suster, waktu menyuntik harus memberitahunya, tetapi suster menyuntiknya saat dia tidak memperhatikan. Sebenarnya agar dia tidak merasa takut, tetapi dia malah berkata dengan sedih, mengapa tidak memberitahunya? Sama dengan tidak menepati janji. Dokter psikolog bertanya padanya, apakah dia tahu mengapa dia menjadi yatim piatu? Dia berkata soal peniti itu. Dokter malah berkata, dia datang ke panti asuhan hanya karena ayahnya ingin dia memiliki hidup yang lebih baik. Tetapi membuangnya apakah berarti lebih baik? Mungkin dunia orang dewasa penuh dengan kebohongan. Seperti liburan yang diucapkan ayahnya. Dia yang bodoh dan tidak berdaya. Setiap hari berkeliaran di panti asuhan. Untungnya ada kakak perempuan yang bisa menemaninya. Di hari ini, sepasang suami istri bule datang ke panti asuhan, meminta anak-anak perempuan untuk memperkenalkan diri. Kakak perempuan berusaha menonjolkan dirinya, bahkan sengaja mengecilkan umurnya. Orang bule itu sangat puas. Di saat yang sama juga tertarik pada dia yang tampil bersih dan berperilaku baik. Tetapi bagaimanapun mereka bertanya, dia tidak menjawab. Dia tidak ingin pergi dengan orang bule. Bagaimana jika suatu hari ayahnya datang menjemputnya? Tetapi kakak perempuan malah berpikir lain. Sembunyi-sembunyi makan kue yang diberikan oleh orang bule itu. Memberitahunya, asalkan bisa dipilih. Setiap hari bisa makan makanan seenak ini.
Dia masih terus membayangkan ayahnya datang menjemputnya. Tetapi kakak perempuan malah berkata bisa membawanya pergi ke luar negeri juga. Dia bisa meminta kepada orang bule itu, berkata hal baik tentangnya, maka mereka berdua bisa diadopsi oleh pasangan ini. Ini membuatnya sedikit tergoda. Lagi pula sekarang hanya kakak perempuan yang baik padanya. Oleh karena itu mereka berjanji pergi ke luar negeri bersama. Demi memenuhi janji, kakak perempuan menjadi guru bahasa Inggrisnya. Pasangan bule itu juga datang menjemput kakak perempuan bermain keluar beberapa kali. Saat dia mengira semuanya lancar, kakak perempuan tiba-tiba mau pergi sendirian. Semuanya menyanyikan lagu perpisahan untuknya. Matanya tidak tahu harus melihat kemana. Akhirnya bisa mendapatkan hidup baru. Mungkin dia lebih merasa menyesal daripada mengenang. Janji kakak perempuan tidak terpenuhi. Dia merasa dibuang sekali lagi. Dia menemui kepala panti asuhan lagi, mengucapkan alamat rumahnya, meminta kepala panti asuhan membantunya mencari ayahnya. Karena dia masih ingin bertemu sekali lagi dengan ayahnya. Kepala panti asuhan benar-benar membantunya mencari. Tetapi ayahnya dan ibu tirinya telah pindah rumah. Harapan terakhirnya hilang. Ayahnya benar-benar tidak akan kembali. Dia sudah kehilangan kontak dengan mereka selamanya. Dia merobek boneka yang diberikan oleh orang baik hati untuk melampiaskan amarahnya. Bahkan juga merebut boneka milik temannya untuk dirobek. Bibi menamparnya, menariknya keluar, memberitahunya jika ada kekesalan, bisa memukul spray dengan tongkat. Dia memukul sekuat tenaga, tetapi tidak dapat mengurangi kesedihan hatinya. Tiba hari pergi ke gereja lagi. Dia berpura-pura sakit agar bisa tinggal sendirian. Pergi ke halaman belakang sendirian. Menggali sebuah lubang dengan tangannya. Lalu berbaring masuk. Mengubur dirinya dengan tanah. Sampai ke wajahnya. Tanah memenuhi hidung, mulut, dan telinganya. Membuatnya tak bisa bernapas. Mau tidak mau membuka lagi tanahnya. Dia menyadari bunuh diri. Mungkin sedikit lebih sulit daripada memaksa hidup. Tidak lama kemudian, kepala panti asuhan memperkenalkan kepadanya keluarga adopsi. Dia setuju. Saat mau pergi, semua orang berfoto bersama. Kepala panti asuhan membuat mereka tertawa. Dia akhirnya mengeluarkan senyuman. Semua orang menyanyikan lagu perpisahan untuknya. Dia juga menyadari, dia tidak tahu harus melihat kemana. Dulu baik atau tidak? Di sini baik atau tidak? Nantinya akan bagaimana? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu, dirinya keluar dari pintu besi itu. Dan mau pergi ke tempat selanjutnya. Waktu dia berada di pesawat ke Prancis. Dia tertidur. Dan kembali ke hari itu. Dia bersandar pada pundak besar dan hangat ayahnya. Dia tidak menangis. Seturun dari pesawat terus berjalan maju. Dua orang bule melihatnya berjalan dengan penuh harapan. Saat dia melihat orang tua adopsinya, dia sempat ragu. Akhirnya mengangkat wajahnya. Sutradara film ini adalah orang Prancis bernama Ouni Leconte. Memiliki wajah orang Asia, karena dia lahir di Korea, dan besar di panti asuhan, dan diadopsi oleh keluarga pendeta di umur 9 tahun. Film ini adalah autobiografinya. Semua hal menyedihkan yang terjadi di masa kecil sangat kejam. Karena kita pada saat itu begitu tak berdaya. Judul film ini adalah I1, A Brand New Life, I0. Judulnya agak ironis. Seorang gadis kecil tidak seharusnya mengalami hal seperti ini. Aku lebih suka judul lainnya, I1, Travelers, I0. Perjalanan hidup sekali dimulai tidak bisa kembali lagi ke awal. Kita hanya bisa terus berjalan maju. Saat rasa sakit mengubur kita seperti tanah. Bangun dari tidak bisa bernapas. Memasuki bagian perjalanan selanjutnya. Menjadi kuat di tengah luka. Bertumbuh saat terjatuh. Berkompromi dalam mencari makna. Meski jalan di depan penuh duri dan kesepian. Hanya bisa maju ke depan. Mungkin masih ada cinta dalam perjalanan yang belum diketahui. Kita harus belajar lebih mencintai diri. Terakhir, aku akan tunjukkan video internet dari 2 tahun lalu. Seorang gadis kecil berbicara dengan orang tua bulenya tentang hari dia diadopsi. Waktu kamu melihat aku berumur 4 tahun. Kami sangat senang bertemu denganmu dan ayah. Kami mencintai kalian. Kami ingin berada di sini untuk menemanimu dan ayah. Aku juga sangat senang bertemu denganmu.
Dan Lily? Ya, dan Lily. Aku ada, Apa kamu tahu ada apa dengan hatiku? Ada apa dengan hatimu? Saat aku melihatmu pertama kalinya, Waktu aku melihatmu, hatiku langsung jatuh cinta padamu. Hatimu jatuh cinta padaku. Hatiku juga jatuh cinta padamu. Gadis kecil ini sangat imut sampai membuat orang sayang padanya. Apa yang dikatakannya seperti ingin menyenangkan hati. Tapi inilah dia dalam kehidupan barunya. Berupaya sekuat tenaga mengungkapkan perasaannya. Dia adalah seorang penjelajah yang berani. Juga bertemu dengan cinta dari orang yang baik. Kita bertemu lagi di perjalanan lainnya.